Dan memang jelang berlangsungnya debat kedua calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta pada 27 Januari mendatang, sejumlah lembaga survei merilis hasil survei terbaru tingkat keterpilihan 3 pasangan calon. Di antaranya adalah lembaga survei Poltreking dan juga grup riset potensial. Keduanya sepakat pasangan Agus Silvi unggul dari kedua pasangan calon lainnya. Saya akan ajak Anda untuk melihat bagaimana hasil survei yang dilaporkan oleh kedua lembaga survei tersebut. Kita akan lihat untuk lembaga survei yang pertama, artinya itu Poltreking, survei elektabilitas dari Cagup Cawagup DKI Jakarta menunjukkan, ini yang dikeluarkan oleh Poltreking, menunjukkan bahwa Agus Silvi tingkat elektabilitasnya mencapai 30,81% atau unggul hampir 4% dibandingkan dengan pasangan nomor urut 2, pasangan petahana Jarod Saiful Hidayat dan juga Basuki Cahayapurnama. Kemudian untuk Anis Sandi memperoleh 26,72% atau hanya terpaut 0,13% dari pasangan nomor urut 2. Dan dalam survei kali ini ditemukan sebanyak 15,62% responden mengaku belum menentukan pilihan. Kemudian selanjutnya kita akan lihat bagaimana dengan survei yang dilakukan oleh konsultan riset pemasaran PT Grup Riset Potensial atau GRP yang dilakukan 2 hingga 7 Januari 2017. Lagi-lagi pasangan Agus Silvi memiliki keterpilihan yang paling unggul dibandingkan dengan 2 pasangan calon lain, 45%. Lebih 20% dibandingkan pasangan lainnya. Ahok Jarot 23,3%, kemudian Anis Sandi 23,5%. Sementara responden yang menjawab tidak tahu sebesar 8,2%. PT Grup Riset Potensial menggunakan metode Stratified Systematic Sampling dan model statistika regresi multinomial logit dengan margin of error di bawah 2% di 27 kelurahan di Jakarta. Survei ini dilakukan secara tatap muka menggunakan mobile survey application atau Mosaic yang dilengkapi GPS untuk menghindari survei palsu yang dilakukan oleh enumerator. Ini artinya posisi Agus Silvi yang berada di posisi pertama menunjukkan bahwa kampanye yang dilakukan mereka bisa dikatakan cukup efektif karena kita ingat survei yang dirilis pada awal Desember lalu oleh LSI menempatkan pasangan nomor urut 2 calon petahana di nomor 1 kemudian disusul dengan Agus Silvi dan Anis Sandi. Ini semua berubah menjadi nomor urut 1 menempati posisi teratas dan kita akan lihat nanti bagaimana kemudian upaya dan strategi kampanye maupun nanti di saat debat yang akan digelar oleh KPUD DKI Jakarta sebanyak 2 kali sebelum kemudian pada saat pemilihan 15 Februari mendatang. Apakah waktu-waktu ini masih bisa dimanfaatkan oleh ketiga pasangan calon untuk terus mendulang suara supaya menjadi yang menang?